Menggunakan perintah move. Move berfungsi untuk memindahkan objek. Langkah-langkah menggunakan move adalah sebagai berikut. Perintah move terdapat di dalam modify. Langkahnya kita klik icon move. Kita pilih objek yang akan dipindahkan. Kita klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Kita klik objek. Selanjutnya kita geser, kita tempatkan di mana kita akan meletakkan objek tersebut. Perhatikan, objek sudah berpindah dari tempat semula. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah move. Menggunakan perintah copy. Perintah copy terdapat di dalam toolbar modify. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik icon copy. Kita pilih objek yang akan di copy. Selanjutnya kita klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Kita pilih objek atau kita klik, kita geser, kita tempatkan di mana kita akan menempatkan objek hasil kopian. Anda perhatikan cara penempatannya. Untuk mengakhirinya kita klik kanan mouse, pilih enter atau tekan enter pada keyboard. Anda perhatikan objek sudah tercopy. Demikianlah cara menggunakan perintah copy. Menggunakan rotate. Rotate berfungsi untuk memutar objek. Di sini objek akan kita putar dengan sudut 45 derajat. Icon rotate terdapat di dalam toolbar modify. Kita klik ikonnya, kita pilih objeknya. Klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Selanjutnya kita klik objek. Anda perhatikan sudut rotasinya. Di sini kita masukkan nilai atau sudut rotasinya 45 derajat. Maka objek berputar sejauh 45 derajat. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah rotate. Menggunakan perintah scale. Perintah scale berfungsi untuk memperbesar objek atau memperkecil objek. Di sini nanti kita akan memperbesar objek menjadi 2 kalinya. Langkahnya adalah kita klik perintah scale pada toolbar modify. Kita pilih seluruh objek. Kita enter atau klik kanan pada mouse. Kita klik objek. Anda perhatikan, pada command line kita ketik angka 2 untuk memperbesar 2 kalinya. Perhatikan objek diperbesar menjadi 2 kalinya. Selanjutnya untuk memperkecil objek menjadi setengahnya, kita pilih perintah scale, kita pilih seluruh objek, klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard, kita klik objek. Perhatikan pada command line-nya, kita ketik 0,5 atau setengah. Anda perhatikan objek diperkecil menjadi setengahnya. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah scale. Menggunakan perintah offset. Untuk mempermudah penjelasannya, kita buat suatu garis. Kita klik di area gambar. Di sini kita buat suatu garis dengan panjang 100. Selanjutnya kita klik icon offset pada toolbar modify. Anda perhatikan pada command lainnya kita diminta untuk menuliskan berapa jarak offsetnya. Di sini kita ketik 25 jarak offsetnya. Selanjutnya kita klik garis, kita klik di atasnya, lihat hasil duplikasinya. Kita klik garis tersebut, kita klik di atasnya, maka dia akan terduplikasi sejarak 25. Anda perhatikan, objek garis sudah terduplikasi sejarak 25 ke atas. Kita buat satu garis lagi dengan menggunakan line. Di sini kita akan menduplikasikannya atau mengoffsetnya ke arah samping kanan. Kita klik offset. Kita masukkan nilai 25. Kita klik garis tersebut. Kita klik di sebelah kanannya. Anda perhatikan langkah offsetnya. Jadi kesimpulannya, offset berfungsi untuk menduplikasikan objek yang sejajar dengan objek aslinya. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah offset. Menggunakan perintah mirror. Mirror berfungsi untuk mencerminkan objek. Untuk memperjelas, kita buat suatu objek segitiga dengan menggunakan line. Di sini kita akan mencoba mencerminkan objek segitiga. Kita klik icon mirror pada toolbar modify. Selanjutnya kita pilih objek segitiga. Kita klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Selanjutnya kita memilih garis sumbu sebagai objek untuk mencerminkan. Perhatikan langkah pencerminannya. Pada command line akan ditanya mirror erase source object, di mana apakah kita akan menghapus objek awal. Jika kita pilih no, objek asal dan hasil cerminan akan ditampilkan.
Sebaliknya jika kita pilih yes, objek asal akan dihilangkan. Perhatikan, kita pilih mirror, kita klik objek atau pilih objek. Kita klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Selanjutnya kita pilih garis sumbunya sebagai garis cerminan. Kita pilih yes jika kita ingin menghilangkan objek asal. Anda perhatikan, objek asal tidak ditampilkan. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah mirror. Menggunakan perintah trim dan perintah extend. Perintah trim berfungsi untuk memotong objek dengan batas objek tertentu. Perintah trim dan perintah extend terdapat di dalam toolbar modify. Untuk menggunakan perintah trim, di sini Anda perhatikan ada suatu objek garis dengan batas-batas objek garis tertentu. Kita klik perintah trim pada toolbar modify, klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Selanjutnya kita klik objek yang akan dipotong. Anda perhatikan langkah pemotongannya. Garis-garis dengan batas tertentu yang hanya bisa dipotong. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah trim. Selanjutnya, untuk mengakhirinya kita tekan enter pada keyboard atau klik kanan mouse, pilih enter. Anda perhatikan objek garis dengan batas-batas garis tertentu jika kita gunakan perintah trim akan hilang. Selanjutnya menggunakan perintah extend. Perintah extend berfungsi untuk memperpanjang objek. Kita klik perintah extend pada toolbar modify. Selanjutnya kita klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard. Di sini kita akan memperpanjang objek pada garis tengah kotak. Anda perhatikan langkah memperpanjang objek. Untuk mengakhirinya kita tekan enter pada keyboard atau klik kanan pilih enter. Anda perhatikan objek diperpanjang sampai pada batas kotak. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah trim dan extend. Menggunakan perintah erase. Perintah erase berfungsi untuk menghapus objek. Sebagai contoh, di sini nanti kita akan menghapus objek lingkaran yang ada di dalam sebuah lingkaran. Kita klik perintah erase pada toolbar modify. Kita pilih seluruh objek yang akan dihapus. Selanjutnya tekan enter pada keyboard untuk menghapusnya. Anda perhatikan objek lingkaran yang kita pilih sudah terhapus. Demikianlah langkah-langkah menggunakan perintah erase. Menggunakan perintah array. Untuk memperjelas pemahaman tentang penggunaan perintah array, kita buat lingkaran. Kita buat dengan radius 50. Selanjutnya kita klik perintah array. Di sini yang pertama kita gunakan rectangle array. Kita klik. Kita pilih objek, tekan enter pada keyboard atau klik kanan mouse. Anda perhatikan objek lingkaran terduplikasi sesuai dengan kolom dan row-nya atau barisnya. Di sini kita bisa merubah kolom dan barisnya. Misalkan kolomnya kita rubah menjadi 5 dan row-nya kita rubah menjadi 4. Anda perhatikan kolom dan baris berubah menjadi 5 dan 4. Jarak antar kolom maupun antar baris bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan jarak kolomnya kita rubah menjadi 170. Anda perhatikan jarak total kolomnya kita rubah menjadi 700. Anda perhatikan perubahannya. Misalkan pada row-nya jarak antar kolomnya kita rubah menjadi 200. Anda perhatikan perubahannya. Dan totalnya kita rubah menjadi 750. Anda perhatikan perubahannya. Untuk mengakhirinya kita tekan enter pada keyboard atau klik kanan mouse pilih enter. Untuk memahami path array kita buat suatu lingkaran dengan menggunakan perintah cycle. Kita buat radiusnya 50. Selanjutnya kita buat suatu kurva. Anda perhatikan langkah pembuatan kurvanya. Di sini kita akan membuat sketsa kurva. Selanjutnya kita pilih path array. Kita klik objek lingkaran, tekan enter pada keyboard atau klik kanan mouse. Kita pilih objek kurva. Anda perhatikan objek lingkaran sudah terduplikasi mengikuti kurva. Di sini kita bisa mengatur jarak antar lingkaran. Anda perhatikan
Di sini kita rubah dari 150 menjadi 170. Anda perhatikan jarak antar lingkaran berubah. Total itemnya kita rubah menjadi 200. Perhatikan perubahan pada objek gambarnya. Memahami polar array. Kita buat suatu objek lingkaran dengan radius 100. Selanjutnya Anda aktifkan OSNAP kuadran. Kita buat suatu lingkaran. Anda perhatikan, Anda aktifkan OSNAP kuadran. Kita klik pada OSNAP kuadran. Kita buat lingkaran dengan radius 20. Di sini kita akan menduplikasikan lingkaran yang kecil mengikuti garis lingkaran yang besar. Anda klik polar array, klik objek lingkaran yang kecil atau R20, klik kanan mouse atau tekan enter pada keyboard, kita klik center lingkaran yang besar. Anda perhatikan perubahannya. Di sini kita bisa menambah jumlah item lingkaran kecil. Anda perhatikan dari 6 kita rubah menjadi 8. Anda perhatikan perubahannya. Demikianlah langkah-langkah menggunakan array, menggunakan perintah fillet dan chamfer. Di sini kita akan membuat radius pada ujung kotak. Langkahnya kita klik perintah fillet. Anda perhatikan pada command line-nya. Di sini kita ketik huruf R, representasi dari radius. Selanjutnya kita akan ditanya berapa nilai radiusnya. Misalkan kita isi dengan nilai 5 radiusnya. Anda tekan enter, Anda klik objek. Kita klik fillet, Anda klik ujung objek. Anda perhatikan perubahan pada ujung objeknya. Yang semula tegak lurus menjadi radius. Menggunakan perintah chamfer. Di sini ujung kotak akan kita buat chamfer. Langkahnya kita klik perintah chamfer. Anda perhatikan pada command line-nya. Di sini kita pilih distance. Kita ketik huruf D, enter. Pada spesifisnya kita isikan nilai chamfernya misalkan 5. Untuk jarak yang pertama. Untuk second chamfernya kita isikan 5. Selanjutnya kita klik garis yang akan dichamfer. Anda perhatikan perubahannya. Selanjutnya menggunakan perintah bend curve. Untuk memperjelas pemahaman tentang bend curve, di sini kita buat suatu kurva. Kita sekat kurvanya untuk memperjelas pemahamannya. Di sini fungsinya bend curve adalah menyambung dua buah objek kurva. Di sini akan kita sambung dua objek kurvanya. Kita pilih bend curve. Kita klik kurva yang pertama, kita klik kurva yang kedua. Maka dua buah kurva akan tersambung. Demikianlah menggunakan fillet dan chamfer. Dan selamat mencoba.